Cerita dimulai dengan suasana di sebuah rumah sederhana, di mana tinggal seorang ibu bernama Jennifer dan anaknya yang bernama Alex. Pagi itu Jennifer terlihat panik karena bangun kesiangan dan pastinya akan terlambat masuk kerja. Sementara itu, suaminya yang bernama Spencer pulang ke rumah dalam keadaan mabuk seperti biasa. Spencer sering mencuri uang dari Jennifer untuk berfoya-foya dan bermain judi. Ketika Spencer melihat Jennifer yang baru saja selesai mandi, ia langsung mengajak istrinya untuk bermain futsal sebentar. Meskipun Jennifer menolak karena sudah terlambat masuk kerja, Spencer yang ingin bermain pun memaksa istrinya. Singkat cerita, Jennifer tiba di tempat kerjanya, sebuah toko perhiasan di kota Manila. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Rika, teman masa sekolahnya. Jennifer sangat senang bertemu kembali dengan Rika yang terlihat lebih mapan daripada Jennifer. Rika mempunyai kehidupan yang sukses sedangkan Jennifer masih berjuang dengan masalah keluarga dan suami yang kurang bertanggung jawab. Rika datang ke toko dengan niat untuk membeli perhiasan yang sebelumnya Jennifer posting di media sosial. Selain berencana membeli perhiasan, Rika juga menawarkan pekerjaan baru kepada Jennifer dengan gaji yang lebih besar dari pekerjaannya saat ini. Pekerjaan tersebut ternyata adalah menjadi teman bermain futsal bagi pria-pria kaya. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh Jennifer karena ia merasa takut dengan pekerjaan semacam itu. Sebelum pergi, Rika memberikan hadiah ulang tahun untuk anak Jennifer, menunjukkan perhatiannya karena mengetahui bahwa Alex akan berulang tahun. Kemudian di malam harinya, Jennifer terlihat masih berada di toko menyelesaikan pekerjaannya sendirian setelah teman-temannya pulang. Jennifer berniat untuk meminta sisa gaji dan bonus yang belum dibayarkan oleh bosnya. Namun sang bos yang sudah lama tertarik pada Jennifer mengajaknya bermain futsal dan terus memaksa meskipun Jennifer berusaha menolak. Beruntung Jennifer berhasil melarikan diri dari ancaman bosnya. Setelah berhasil melarikan diri, Jennifer mencoba menghubungi suaminya namun mendapati sikap acuh dari Spencer. Merasa kesal, Jennifer memutuskan untuk menelpon Rika dan meminta bantuan agar menjemputnya. Singkat cerita, Rika mengajak Jennifer mengunjungi apartemennya. Jennifer sangat terkagum-kagum akan kemewahan yang dimiliki oleh sahabatnya itu. Ternyata Rika adalah teman bermain futsal para orang kaya dan mendapatkan kemewahannya dengan mudah. Rika kembali membujuk Jennifer untuk bergabung dan merasakan kemewahan seperti dirinya. Namun Jennifer sama sekali tidak berminat dan ia pun meminta untuk diantar pulang. Lalu saat Jennifer tiba di rumahnya, ia pun langsung diajak oleh Spencer untuk bermain futsal. Meskipun lelah, Jennifer pun tak bisa menolak ajakan suaminya. Setelah selesai, Spencer meminta uang pada Jennifer dengan alasan motornya yang akan diservis. Setelah memberikan beberapa uang kepada suaminya, Jennifer lantas menemui Alex di kamarnya. Dan betapa kagetnya ketika ia melihat Alex dalam keadaan badan yang panas. Akhirnya, Alex segera dibawa ke rumah sakit di kota. Menurut analisis dokter di rumah sakit, diketahui bahwa Alex memiliki jumlah sel darah putih yang tidak normal dan gejala tersebut dianggap sebagai tanda awal penyakit leukemia. Jennifer dan Spencer dalam kebingungan mereka mencari solusi untuk biaya perawatan di rumah sakit, sementara Jennifer sudah tidak lagi bekerja. Tiba-tiba datanglah dua orang pria mendekati Spencer. Terungkap bahwa mereka datang untuk menagih uang pada Spencer karena ia telah meminjam modal dari bosnya untuk bermain judi. Akhirnya, pria tersebut memberikan batas waktu 2 hari kepada Spencer untuk melunasi utangnya. Inilah nasib yang harus dihadapi oleh Jennifer yang memiliki suami pengangguran dan kecanduan untuk berjudi. Setelah kedua pria itu pergi, tiba-tiba Spencer memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya, keduanya merencanakan untuk merampok mantan bos Jennifer. Jennifer masuk dan melancarkan aksinya, sementara Spencer menunggunya di luar. Namun tanpa diduga, bosnya mengetahui bahwa perampok tersebut adalah Jennifer. Situasi pun berbalik dan bosnya malah mengajak Jennifer untuk bermain futsal. Sialnya pada saat itu, dua orang polisi yang sedang berpatroli mengetahui kejadian tersebut. Melihat polisi, Spencer yang berada di motor segera kabur, sementara Jennifer berhasil ditangkap. Di hadapan polisi dan istri bos Jennifer, Jennifer menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengambil sisa gaji dan bonusnya yang masih ditahan oleh bosnya. Jennifer juga mengatakan bahwa bosnya pernah mengajaknya bermain futsal. Tiba-tiba, Rika datang dan berusaha membela sahabatnya. Rika meminta agar CCTV di dalam toko dicek untuk memastikan kebenaran. Istri bos Jennifer pun segera memeriksanya, dan hasilnya membuktikan bahwa suaminya yang bersalah.
Akhirnya, Jennifer terbebas dari tuduhan perampokan berkat bantuan Rika. Setelah kejadian itu, Rika mengajak Jennifer ke apartemennya. Di sana Rika mengatakan kalau Jennifer harus bisa melihat kenyataan, apalagi Alex yang sedang membutuhkan dana yang sangat besar. Rika juga mengatakan bahwa kesempatan yang baik tidak akan datang untuk kedua kali. Malam itu, Rika mengajak Jennifer pergi ke sebuah pesta. Di sana Jennifer diperkenalkan kepada pacar Rika yang bernama Santos. Santos menyambut kedatangan Jennifer dengan hangat dan menjelaskan tentang komunitasnya. Santos menjamin Jennifer akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar di komunitas tersebut. Keesokan harinya, Jennifer bertemu dengan suaminya di rumah sakit. Di sini Jennifer memberitahu suaminya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan di sebuah kasino dengan gaji yang sangat besar, dan itu belum termasuk tip dari para tamu. Malam harinya Jennifer bergabung dengan komunitas barunya yang diperkenalkan oleh Rika. Rika memperkenalkan Jennifer kepada beberapa wanita di komunitas tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang pria tua bernama Manuel, seorang eksportir sukses dari kota Manila. Manuel memuji penampilan cantik Jennifer dan melanjutkan pembicaraan secara pribadi dengannya. Saat itu juga Manuel menawarkan kemewahan pada Jennifer jika dia mau menjalin hubungan dengannya. Mendengar tawaran tersebut, Jennifer langsung menghampiri Rika, terkejut dengan perlakuan Manuel. Rika hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa itulah cara cepat untuk mendapatkan uang. Jennifer di tempat itu mendapatkan banyak pembelajaran dan akhirnya dia bergabung dengan komunitas tersebut demi mendapatkan uang banyak. Keesokan harinya, Jennifer datang ke rumah sakit di mana dia segera diminta membayar biaya perawatan anaknya. Malam harinya, Jennifer berniat membawa Alex untuk tinggal bersamanya dan meminta Rika untuk ikut bersamanya. Setibanya di rumahnya, Jennifer segera mengemas barang-barangnya dan bersiap pergi. Tanpa disangka, terjadi keributan antara Spencer dan Jennifer karena Spencer tidak ingin istrinya pergi meninggalkannya. Keributan tersebut membawa Jennifer mengalami luka dan bahkan tak sadarkan diri akibat tindakan Spencer. Mendengar keributan di dalam rumah, Rika segera masuk dan berhasil menyelamatkan Jennifer. Ia membawa Jennifer pergi dari rumah tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Saat Jennifer sadar, dia bertanya tentang keberadaan Alex dan Spencer. Dengan berat hati, Rika mengatakan bahwa Spencer telah tiada karena diserang oleh sekelompok berandalan. Singkat cerita, perjalanan Jennifer di komunitasnya dimulai dan ia menjalankan perannya dengan sangat baik. Setelah beberapa hari, Jennifer menemui dokter di rumah sakit untuk mengetahui hasil tes laboratorium anaknya, dan ternyata Alex membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Jennifer kemudian menceritakan kondisi anaknya pada Rika dan menyadari bahwa ia membutuhkan uang banyak untuk pengobatan anaknya. Rika hanya bisa berharap agar Jennifer dapat bertahan lama di komunitasnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Di suatu malam, Jennifer bertemu dengan kliennya yang bernama Eric. Di sini, Eric mengatakan kalau istrinya telah meninggal dan ia berniat untuk menikah lagi. Setelah itu, Eric yang akan pergi, namun Jennifer menahannya dan meminta melanjutkan satu sesi lagi di apartemen. Dan tentu saja, di sana mereka langsung bermain futsal. Beberapa hari kemudian, Jennifer melihat seorang wanita cantik yang diganggu oleh beberapa pria. Wanita itu terlihat tidak nyaman dan Jennifer berhasil membuat para pria tersebut pergi. Mereka pun berkenalan dan wanita itu bernama Mara. Dalam perbincangan, Mara mengungkapkan bahwa ia mengidap penyakit autoimun dan meminta suaminya untuk menikah lagi karena usianya yang tidak akan lama lagi. Lalu tiba-tiba, Eric datang dan ikut bergabung bersama mereka. Ternyata secara mengejutkan, Eric adalah suami Mara. Saat itu, Jennifer langsung menampar Eric karena merasa dibohongi dan terlihat jelas bahwa Jennifer memiliki perasaan khusus kepada Eric. Mara kemudian mengajak Jennifer untuk bergabung bersama mereka di apartemennya. Ternyata Mara ingin bermain futsal bertiga dengan Jennifer dan mengatakan bahwa ini adalah cara untuk membahagiakan Eric. Akhirnya Jennifer setuju dan mereka bermain futsal dengan sangat seru. Setelah selesai, Jennifer bergegas pergi dan Eric mengejarnya. Eric yang ternyata seorang intel yang menyamar memberitahu bahwa komunitas Paraiso sedang diawasi oleh kepolisian karena diduga terlibat dalam perdagangan manusia. Santos menjadi buruan utama karena dianggap sebagai dalang di balik semua ini. Jennifer segera menemui Rika untuk memberitahu bahwa komunitas mereka menjadi target penangkapan
dan Santos menjadi sasaran utama polisi. Rika terkejut mengetahui bahwa Jennifer tahu asal-usul komunitas Paraiso, dan ia juga kaget mengetahui bahwa Erik seorang intel. Jennifer mencoba meyakinkan Rika untuk pergi, namun Rika tampak tidak ingin meninggalkan komunitas tersebut. Suatu malam, ketika Erik sedang jogging malam, ia ditangkap dan disekap oleh sekelompok orang. Jennifer menerima kabar dari Mara bahwa Erik tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang. Akhirnya Jennifer memutuskan untuk menemui Rika, namun tanpa diduga ia melihat Rika dan Santos berada di dalam apartemen dan dia menguping semua pembicaraan mereka. Saat itu Jennifer juga melihat Erik yang disekap dalam sebuah ruangan, dan Jennifer berusaha keras untuk melepaskan Erik. Di tempat yang sama, polisi datang untuk menggerebek tempat Paraiso. Dengan sisa tenaganya, Erik melawan Santos dan anak buahnya. Santos akhirnya berhasil dilumpuhkan, begitu juga dengan Rika yang mencoba melawan. Kemudian Erik menyuruh Jennifer pergi dan meminta Jennifer membawa uang tersebut untuk memulai hidup baru dengan uang yang dibawanya. Singkat cerita, akhirnya Jennifer memulai hidup baru bersama anaknya dengan bahagia. Namun tiba-tiba saat itu, Erik datang menghampiri Jennifer. Mara yang kini sudah tiada, Erik dan Jennifer memutuskan untuk bersatu dan hidup bersama-sama. Lalu film pun selesai.